Liga Champions Eropa musim 2024-2025 dengan format baru telah menyelesaikan matchday ke-6 dari 8 pertandingan di babak penyisian. Beberapa kejutan terjadi, mulai dari tersingkirnya beberapa tim seperti RB Leipzig, Slovan Bratislava, dan juga Young Boys. Tak hanya itu, tim-tim besar seperti Manchester City, PSG hingga Real Madrid terlihat cukup kesulitan bersaing dalam format baru UCL. El Real yang menyandang sebagai rajanya Eropa masih tertahan di posisi ke-20 klasemen sementara dengan 9 poin dari 6 pertandingan. Kemudian ada juga Manchester City, klub yang 2 musim lalu meraih treble winners itu justru lebih parah lagi dengan terperosok ke posisi 22 klasemen sementara dengan 8 poin. Terbaru, The Citizens harus kalah 2-0 saat bertandang ke markas Juventus. Sementara itu, nasib tragis dialami oleh Paris Saint-Germain yang menduduki peringkat ke-25 dengan 7 poin. PSG bahkan tidak masuk dalam 24 besar batas aman untuk melaju ke playoff 16 besar Liga Champions. Mencatatkan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan, PSG wajib memaksimalkan 2 pertandingan terakhir jika tak ingin pulang lebih awal dan kembali menjadi badut Eropa. Di saat PSG terseok-seok di tabel klasemen Liga Champions, kejutan besar justru ditunjukkan klub kecil asal Prancis yaitu Stade Brestois atau Brest. Tim yang hampir bangkrut itu berada di posisi 7 klasemen dengan 13 poin atau poin yang sama dengan Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, dan juga Inter Milan yang ada di atasnya. Brest yang merupakan tim debutan di Liga Champions musim ini mencatatkan 4 kali kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Torehan yang mengejutkan karena Brest bukanlah tim besar di Liga Prancis. Klub besutan Eric Roy itu juga baru debut di Liga Champions usai finish di peringkat ketiga Ligue 1 musim lalu. Brest sebelumnya banyak berkutat di divisi bawah Liga Prancis. Mereka juga tak punya kemampuan finansial yang baik. Brest bahkan terancam bangkrut sebelum musim ini bergulir. Financial Brest masih selamat usai Liga Prancis mencapai kesepakatan dengan DAZN dan beIN Sport sebagai pemegang hak siar musim ini. Brest sendiri bukan kali ini saja didera masalah finansial. Mereka sempat dinyatakan bangkrut pada tahun 2004 hingga harus berlaga dari kompetisi amatir. Brest bisa kembali ke Liga Utama Prancis usai berjuang dari bawah pada 2019. Meski begitu, mereka mengarungi kompetisi dengan keterbatasan sampai kini berlaga di Liga Champions. Dikutip dari Transfer Market, Brest punya nilai skuad termurah ke-7 di Liga Champions musim ini dengan 120,9 juta euro. Nilai skuad mereka hanya lebih mahal dari Sparta Praha, Red Stal Belgrade, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Young Boys, dan Slovan Bratislava. Markas mereka Stade Francis Leble bahkan tak layak menggelar laga Liga Champions. Brest harus memainkan laga kandang pada ajang ini di Stade de Raudoro yang berjarak hampir 100 km dari Brest. Dengan segala keterbatasan itu, Brest secara luar biasa mampu bersaing di Liga Champions. Kemenangan pertama Brest diraih saat mengalahkan wakil Austria SK Starm dengan skor 2-1. Kemudian, mereka kembali melanjutkan tren positif dengan mengalahkan RB Salzburg di kandangnya dengan skor telak 4-0. Di pertandingan ketiga, Brest yang menjamu juara Bundesliga Jerman Bayer Leverkusen sukses meredam pasukan Xabi Alonso dengan skor imbang 1-1. Di matchday keempat, Brest semakin menunjukkan eksistensinya dengan mengalahkan tuan rumah Sparta Praha dengan skor 2-1. Namun sayangnya, saat bertandang ke Barcelona di pertandingan kelima, Brest harus menyerah dengan skor telak 3-0. Di pertandingan ke-6, Brest berhasil mengalahkan PSV Eindhoven dan menjadi modal berharga mereka untuk bisa lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions. Di 2 pertandingan terakhir, Brest akan bertandang ke markas wakil Ukraina Shakhtar Donetsk sebelum menjamu Real Madrid di pertandingan terakhir. Meski memiliki skuad termurah ke-7 dari 36 klub UCL musim ini, namun Brest memiliki pemain-pemain andalan seperti Romain Del Castillo. Ia menjadi sosok vital yang membantu Brest tampil kompetitif. Berada di klub sejak 2021, Del Castillo merupakan pemain yang berpengalaman. Berposisi sebagai winger kanan, ia adalah pemain paling produktif dan telah mencetak 4 gol dalam 12 pertandingan Liga Prancis musim ini. Kemudian ada nama Marco Bizot, pemain yang dipercaya sebagai kiper utama di bawah mistar gawang Brest. Pria berusia 33 tahun ini membawa pengalamannya untuk membantu tim tampil lebih kompetitif. Ia tampil sebanyak 33 pertandingan dengan catatan 13 clean sheet. Jumlah kebobolannya pun hanya 34 gol di Liga Prancis. Berikutnya
ada Pierre Lasmelo yang menjadi sosok penyeimbang permainan tim. Bertugas sebagai gelandang bertahan, ia berperan krusial sebagai jenderal lapangan tengah. Berkat permainannya yang Spartan, ia menjadi tembok pertama dalam menghalau serangan lawan. Di Liga Champions, Lasmelo telah menyumbangkan 1 gol dari 2 penampilannya. Selain Melo, ada juga Hugo Magnetti yang menjadi tandem dengan peran double pivot di lini tengah tim. Keduanya bekerja sama mengawal permainan Brest agar berjalan sesuai dengan taktik. Ia bertugas sebagai pemain yang lebih defensif dibandingkan dengan rekannya di dalam permainan. Gelandang berusia 25 tahun ini diandalkan dalam 33 laga dengan catatan 2 gol. Menarik untuk menantikan bagaimana kiprah Brest di laga-laga berikutnya, karena mereka hanyalah sebuah tim pedesaan yang hampir bangkrut. Akan tetapi, mereka berhasil membuktikan diri dan tampil menggila di Liga Champions Eropa musim ini.